Shalom, saya Priscilla memberanikan diri untuk bersaksi kalau saya ini terkena COVID-19. Kok Priscilla bisa kena COVID sih? Gitu kata orang-orang. Bagi-bagi obat COVID kok malah sakit sendiri? Gak apa-apa, kan bisa untuk jadi kesaksian tentang obat ivermectin. Saya cerita dulu ya, bagaimana sampai saya ini terkena COVID-19. Saudara, saya ini suka pergi-pergi dengan beberapa orang. Pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, saya pergi dengan 5 orang seharian. Salah satu dari mereka terkena COVID. Orang tersebut sih tidak tahu kalau dirinya itu COVID. Hanya mulutnya aja yang pahit. Begitu saya mendengar orang tersebut COVID, hatiku langsung dek. Gak tahu kenapa langsung dek gitu aja. Beberapa hari kemudian, hari Kamis 17 Juni 2021, aku dan 5 orang masih dinner di restoran di Kelapa Gading. Salah satu dari mereka sudah pilek. Dan benar, ternyata tertular COVID juga. Semakin aku tambah deg-degan, karena mereka sampai terkapar. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2021, itu hari Rabu pagi, Farah anakku sudah beberapa hari tubuhnya itu terasa nggak nyaman. Cici tuh udah sakit dari hari Minggu loh. Sakitnya nggak kayak flu biasa, demam menggigil terus tiap malam. Nah, saudaraku yang terkasih, anakku ini udah full di rumah, nggak kemana-mana. Udah prokes ketat, menerima klien baru pun nggak berani. Kena juga. Terus kena di mana? Dia menuduh saya. Karena dia tipe senewen, langsung pagi itu karena di rumah ada tersedia tes rapid, Farah dites dan hasilnya positif. Jika Cici positif, Mami jangan keluar-keluar loh ya. Siapa tahu Mami OTG. Maklum saudara. Karena di rumah ada papinya yang sudah 3 tahun sakit dan ada Aksa yang masih baby. Kemudian Farah suruh aku tes juga. Tandanya merah sama-sama saudara. Nah, tuh kan Mami pembawa virus, Mami OTG. Saudara, dari beberapa orang yang biasa jalan bareng sama aku, yang sudah tertular COVID, aku yang paling terakhir. Dan itu pun aku tidak berasa apa-apa. Jika Farah tidak cek rapid dan positif, aku tidak juga tahu jika aku ini OTG. Nah, saudaraku yang terkasih, kenapa aku kuat dibandingkan dengan orang-orang yang sudah tertular COVID? Ini semua mungkin karena aku minum ivermectin secara teratur tiap bulannya. Mungkin jika aku tidak minum ivermectin PT Harsen, mungkin juga aku sudah ambruk sakit karena COVID. Kemudian saat bersamaan, temanku Jo juga sudah memperhatikan aku, karena yang biasanya kamu nafsu makan, ini kamu berkurang makan. Kamu yang biasanya energik, tiba-tiba jadi males dan lain sebagainya. Ayo Mami isoman. Isoman di mana? Akhirnya hari itu juga, pagi itu juga, aku Farah isoman di Green Light Cipondo. Kemudian pada tanggal 1 Juli, hari Kamis, saya dan Farah pagi-pagi ke rumah sakit Payapada di Kuningan untuk cari tempat isoman yang ada kerjasama dengan Proden. Sudah nunggu 5 jam loh saudara. Dikata nggak ada datanya. Sempat saya marah juga. Akhirnya udah deh, jangan pakai paket-paketan deh. Pakai paket isoman yang di rumah aja deh. Kita cari, tapi ternyata 2 orang mahal juga. Kemudian belum kalau dokternya datang, susternya datang kan harus pakai mobil yang pakai baju prokes juga gitu. Jadi khawatir tetangga jadi takut gitu loh. Kami juga di Green Light itu lapor sama RT, kemudian di depan rumah kami itu ditulis sedang isoman. Kemudian mana jadwal PCR itu di mana-mana full. Mau cek IGD, torak aja itu sampai muter-muter rumah sakit semua full. Farah nggak berani karena begitu banyak orang di rumah sakit. Tapi beruntung saudaraku yang terkasih, aku dan Farah itu sudah vaksin 2 kali. Nggak kebayang gimana kalau belum vaksin. Jadi ayo, yang belum vaksin, baiknya vaksin deh, daripada nyesel di kemudian hari. Kemudian pada tanggal 3 Juli, hari Sabtu,
saya dan Farah pergi ke Yayasan Buddha Sushi di Medica Peak untuk PCR drive-thru, tidak pakai ngantri, jadi enak. Hasilnya baru ketahuan malam hari dan dinyatakan positif. Dengan city value aku ini 31 dan Farah 18, jadi Farah itu rendah. Saudara, karena aku tidak ke dokter COVID, jadi tidak tahu harus minum obat apa. Ada yang bilang minum Avigan, please. Ada yang bilang obat apa gitu, aku nggak ingat lagi. Bagaimana mau minum obat? Aku nggak bisa menelan obat. Kemudian pada tanggal 5 Juli, hari Senin, Iin kasih tahu dokter, mendingan lu ke dokter yang prakteknya di rumah. Dia kasih kartu nama dokter Ricky Effendi yang prakteknya di rumah aja, di Duta Mas Grogol. Karena melihat di rumah sakit orang sudah begitu banyak sehingga bikin kita takut. Pagi hari jam 7 jalan dari rumah, dari Green Light ke Duta Mas. Di dokter hanya disuntik multivitamin aja dan nggak dikasih obat apa-apa. Saya tanya sama dokter, dok nggak dikasih obat? Tidak, gitu jawab dokter. Karena kan nggak afdol saudara, jika ke dokter nggak dikasih obat, udah bayarnya mahal, nggak dikasih obat, nggak afdol. Akhirnya aku minta obat batuk aja deh dok, kasih obat batuk aja deh. Lucu ya, ke dokter nggak dikasih obat, saya minta obat. Oh ya saudaraku yang terkasih, keluhan Farah selain batuk, pilek, demam, dia juga hilang penciuman, hilang rasa. Aku beri minyak angin untuk dia cium, juga nggak tercium. Dan juga nggak ada rasa ketika makan. Apa yang dimakannya itu hanya terasa asin aja. Tapi aku tetap memberi support, nggak apa-apa Ci, nanti juga sembuh, jangan takut ya. Karena tidak tahu harus minum obat apa, kemudian Farah beli vitamin via online. Vitamin omega, vitamin D, itu aja sih. Karena Farah oleh dokter Ricky hanya diberi obat batuk dan obat pilek aja. Dan aku hanya minum saat isoman itu, aku hanya minum vitamin C dari Atomi, vitamin D yang 10.000 IU, vitamin D yang 1.000 yang ada K-nya. Kemudian Ivermectin. Udah itu aja yang aku minum. Ivermectin aku hanya minum 3 tablet. Hari ke-1, hari ke-3, hari ke-5. Farah juga minum Ivermectin, aku kasih 3 tablet. Hari ke-1, hari ke-3, hari ke-5. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2021, panggil orang untuk bisa ke rumah di Green Light untuk tes antigen. Dan hasilnya kami negatif. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2021, kembali aku dan Farah untuk tes PCR untuk memastikan bahwa kami sudah negatif. Hasilnya aku negatif, tapi Farah masih positif saudara. Jadi mau nggak mau aku nemenin Farah untuk tetap isoman. Saya kasih lagi kepada Farah Ivermectin 2 tablet aja, hari ke-1 dan hari ke-3. Pada tanggal 18 Juli, hari Minggu, pagi hari kami mau tes PCR lagi untuk yang ketiga kalinya di Yayasan Buddha di Peak. Tapi karena hari Minggu tutup. Kemudian cari via Google di mana ada tes PCR daerah Peak. Kemudian ada di Mall Peak di lantai 6 di parkiran. Kita ngantri ya cukup panjang juga sih. Susternya bilang jika sudah 3 minggu isoman itu sebenarnya udah sembuh, nggak apa-apa. Andai dinyatakan masih positif itu hanya bangkai-bangkainya aja kok. Tapi nggak menular. Tapi ya namanya anak yang takut, aku turutin aja untuk tes PCR. Hanya Farah aja sih yang tes. Dan hasilnya puji Tuhan negatif saudara. Maka pada tanggal 19 Juli hari Senin, kami bergegas pulang untuk kembali ke rumahku di Sunter. Nah saudaraku yang terkasih, melalui kesempatan ini, saya mau berterima kasih yang pertama-tama kepada Bapak Yahweh. Jika bukan karena perlindungan dari Bapak Yahweh, mungkin saya tidak ada sebagaimana saya ada
sampai detik ini. Terima kasih juga untuk Ko Yakub yang selalu mendoakan saya dan memberi kekuatan untuk agar saya tidak takut lawan itu COVID. Jangan stres sebab ada Bapak Yahweh. Terima kasih Ko Yakub. Kemudian terima kasih juga kepada Joe yang juga selalu memberi support kepada saya untuk saya tetap semangat. Jangan diam aja di rumah, tapi bergerak, jalan aja berjemur sehingga kamu gak stres. Thanks Joe. Kemudian terima kasih juga untuk orang-orang yang tidak gitu kenal. Mereka mengirimkan begitu banyak berlimpah makanan, vitamin, minuman dari endorse-nya Aksara, dari teman-teman Farah. Mereka mengirim makanan ke 2 rumah loh, saudaraku yang terkasih. Di rumah di Greenland, di mana saya dengan Farah Isoman, juga di rumah saya di Sunter. Sehingga keluarga saya itu berlimpah makanan, nggak kekurangan sama sekali. Biarlah semua ini Tuhan yang akan membalas semua kebaikan daripada mereka. Terima kasih juga untuk saudara-saudara dan teman-teman yang mengetahui di mana saya dengan Farah itu sakit, yang selalu menopang saya dan Farah dalam doa. Hana, Esther, Iin, Kim Rina, Cik Tris, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk obat Ivermectin dari PT Harsen, obat yang telah menyembuhkan aku dengan Farah. Saya minum 3 tablet, Farah minum 5 tablet. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, yang belum kena COVID, jangan sampai kena deh. Tetap jaga stamina, makan yang bergizi, minum vitamin, gunakan prokes, pakai masker, cuci tangan, diam di rumah. Jika tidak perlu, jangan keluar. Yang sudah terkena COVID, jangan sampai yang kedua kali kena deh, karena nggak enak. Saya aja yang positif COVID isoman merasa tidak enak karena jauh dari keluarga, jauh dari keramaian, jauh dari teman, takut, sedih, stres. Apalagi orang yang COVID sampai masuk rumah sakit, sampai masuk ruang ICU, tubuhnya diselang sana sini, tentu tambah stres, tambah takut, tidak bisa dijenguk lagi. Lihat di kiri kanan banyak yang meninggal, tentu hatinya bercampur sedih, bercampur jadi satu. Maka dari itu saudara, jangan sampai deh aku terkena untuk kedua kalinya. Dan jangan sampai teman-teman yang saya kasihi juga terkena COVID. Untuk itu ekstra prokes deh. Jaga kesehatan, jaga stamina ya. Saudaraku yang terkasih, masa pandemik kita tidak tahu sampai kapan. Dan kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Untuk itu saudaraku yang terkasih, carilah kerajaan Tuhan terlebih dahulu, karena waktunya sudah sangat singkat. Carilah Tuhan semasih dia bisa dicari. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Kemudian di dalam Mazmur 46 ayat 12 di situ dikatakan, Yahweh Shepherd menyertai kita. Elohim Yakub adalah pelindungan yang tinggi bagi kita. Nah, saudaraku yang terkasih, hidup di muka bumi ini hanya untuk sementara. Di masa pandemik ini, begitu banyak orang yang telah dipanggil Tuhan. Kita banyak kehilangan teman-teman. Kita banyak kehilangan famili. Banyak orang yang kehilangan keluarga. Betapa sedihnya hati kita, saudara. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, semasa kita masih hidup, persiapkan iman kita untuk ketika kita dipanggil Tuhan, kita bisa masuk dalam sorga. Karena di alam sana hanya ada 2 pintu. Pintu sorga dan pintu neraka. Jangan sampai ketika kita ada di pintu sorga, ada tulisan dilarang masuk. Mau kemana kalau di pintu sorga aja ditulis dilarang masuk? Mau tidak mau tentu ke pintu satunya, yaitu pintu neraka. Karena tidak mungkin akan kembali ke bumi ini. Untuk itu saudaraku yang terkasih, persiapkan hidup kita ini untuk tetap kita taat dan setia kepada Tuhan. Dan cari tahu siapa pemilik sorga itu. Siapa nama pemilik sorga itu.
Karena kalau kita tidak kenal pemilik sorga, jangan harap kita bisa masuk dalam sorga. Karena itu saudaraku yang terkasih, untuk bisa masuk dalam sorga, ada passwordnya. Wahyu 14 ayat yang ke-1. Di dahinya ada nama bapaknya dan nama anaknya. Nama anaknya kita semua tentu sudah tahu, yaitu Yeshua HaMashiach. Tapi nama bapaknya banyak orang Kristen tidak tahu. Nah, nama pemilik sorga yaitu Yahweh. Nah, saudaraku yang terkasih, melalui kesaksian saya ini, sekali lagi, biarlah saudara-saudara semua tetap jaga stamina, jangan stres, ikuti prokes, pakai masker, cuci tangan, diam di rumah, dan lebih-lebih lagi banyak berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena kemurahan Yesus, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Yesus, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Yesus, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Yesus, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Nah, itu loteng ada 2 kamar, cuman aku males tidur di atas. Nah, ini sekarang dapur nih, aku tidur di depan aja.